Selamat pagi Jemaat Philadelphia, demikian juga Bapak Ibu Saudara dimanapun berada yang mengikuti ibadah bersama dengan kami. Hari ini kita sudah memasuki Minggu Palmarum. Itu berarti sebentar lagi kita akan bersama-sama menghayati kasih yang sempurna melalui salib Kristus. Mari dalam Minggu Palmarum ini kita bersama-sama untuk memasuki ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Ibrani pasal 4 ayat 16 membimbing kita dalam keseluruhan ibadah pada pagi hari ini. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mari dengan penuh keberanian kita memuji memuliakan namanya melalui Kidung Jemaat 161 bait 1 dan 3 segala kemuliaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah di surga, pagi hari ini kami datang kepada Engkau, membuka seluruh kehidupan kami. Kami menyadari akan dosa dan kekurangan kami, baik melalui angan kami, tutur kata kami, maupun tindakan kami. Ampunilah ya Tuhan segala sesuatu yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan-Mu.
Kami mohon Tuhan sendiri yang akan menyucikan segala dosa kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pernyataan pengakuan dosa secara bersama-sama kita nyatakan melalui Kidung Jemaat 33 bait 1 dan 2, Suaramu Kudengar. Ketika Tuhan memanggil kita untuk mengakui dosa dan kekurangan kita, maka kita diampuni dosa kita dan kita diberikan keberanian untuk menerima kasih karunia tersebut. Berita anugerah diambil dari Efesus pasal 3 ayat 12. Di dalam Dia kita peroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita sambut dengan pujian dari Kidung Jemaat 162 bait 1 dan 2, Hosiana Putra Daud. Siap
mempersiapkan diri menerima sapaan Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Allah Sang Pemelihara hidup dan kehidupan kami, pagi hari ini kami membuka hati kami untuk Tuhan sapa. Biarlah sapaan Tuhan menguatkan, meneguhkan iman kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Markus pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Markus pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu melakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika dalam hidup kita menyongsong sebuah peristiwa yang membahagiakan, tentu itu merupakan hal yang dinantikan. Misalnya ketika kita akan pesta, ketika kita akan mengalami atau berada dalam sebuah sukacita oleh karena berkat-berkat Tuhan, maka itu sesuatu yang sangat dinantikan dan siapapun juga pasti siap untuk menerima hal itu. Tetapi bagaimana jika kita tahu bahwa ada sebuah peristiwa yang memilukan akan terjadi dalam kehidupan diri kita, dalam kehidupan orang-orang yang dekat dengan kita, orang atau anggota keluarga kita? Dapatkah kita dengan keberanian untuk menerima peristiwa itu, untuk menghadapi peristiwa itu? Salah satu contoh, ketika ada seseorang yang sudah divonis untuk menerima hukuman mati,
Pasti anggota keluarga, bahkan orang tersebut pun juga mengalami sebuah situasi yang tidak menyenangkan. Dan itu tentu bukan sesuatu yang dinantikan. Atau misalnya di dalam keluarga kita atau di tengah keluarga kita ada yang mengalami sakit dan harus menghadapi operasi misalnya. Tentu itu juga bukan merupakan hal yang untuk diterima begitu saja. Sangat sulit untuk menghadapi kenyataan yang sering kali muncul yang itu sebenarnya tidak kita harapkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada Minggu Palmarum hari ini kita diajak untuk melihat bagaimana keberanian Yesus memasuki Yerusalem meski dia tahu persis apa yang akan dialami ketika dia sudah masuk Yerusalem. Kita perlu melihat bahwa Injil Markus ditulis dalam sebuah konteks di mana orang Yahudi pada waktu itu sedang menghadapi penderitaan, menghadapi tekanan-tekanan, menghadapi penjajahan oleh tentara Romawi atau oleh orang Romawi. Nah, dalam konteks seperti itu, orang Yahudi mengharapkan ada sosok yang menolong, ada sosok yang menyelamatkan. Mereka mengharapkan Mesias hadir dalam kehidupan mereka. Dan bagi orang Yahudi pada waktu itu memahami Mesias adalah sosok yang perkasa, naik kuda dan membawa pedang untuk melawan penjajah. Itu yang ada di dalam pikiran orang-orang Yahudi. Jadi mereka sebenarnya sangat berharap ketika Yesus memasuki Yerusalem, Yesus adalah sosok yang perkasa yang akan menyelamatkan mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus memasuki Yerusalem, dia tidak naik kuda tetapi keledai. Walaupun demikian, oleh karena mereka punya harapan yang besar kepada Yesus, mereka tetap mengeluk-elukan, mereka berharap Yesus yang naik keledai itu akan menyelamatkan mereka. Itulah sebabnya mereka menyambut dengan gegap gempita, bahkan mereka membentangkan pakaian-pakaiannya dan juga mereka membentangkan ranting-ranting hijau yang diambil dari ladang mereka. Sambil berteriak mereka menyerukan Hosana. Apa sebenarnya arti Hosana? Hosana sebenarnya artinya tolonglah. Tetapi kata Hosana juga bisa dipahami sebagai akar kata dari Hosea yang berarti menyelamatkan. Dan dalam tradisi Israel, Hosana berarti sebuah pernyataan atau aklamasi yang bernada kemenangan. Jadi ketika mereka menyerukan Hosana, 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 mereka menyerukan sebuah aklamasi yang bernada mereka akan mengalami kemenangan. Jadi teriakan mereka, gegap gempita mereka itu sebenarnya berharap dan bertumpu kepada Yesus yang diharapkan menjadi Mesias bagi mereka. Pernyataan orang banyak tersebut merupakan sebuah harapan besar kepada Yesus. Bagaimana tidak? Mereka selama ini sudah mengalami kelelahan secara psikologis, kelelahan secara fisik, bahkan mereka harus mengalami tekanan-tekanan. Tidak salah mereka kemudian berharap kepada Yesus yang adalah sosok yang bagi mereka bisa menyelamatkan mereka. Harapan tersebut memang tidak salah. Tidak salah. Tetapi Mesias yang dimaksud dengan kehadiran Yesus di dunia,
yang akan membebaskan dan menyelamatkan manusia, berbeda dengan konsep orang Yahudi pada waktu itu. Kemesiasan Yesus untuk menyelamatkan manusia, tetapi bukan dengan cara menggunakan pedang, bukan dengan cara melawan dengan menggunakan pedang, kuda, tetapi kemesiasan Yesus itu dilalui di kayu salib. Bahkan apa yang harus dilakukan oleh Yesus itu sesuatu yang sebenarnya sangat hina sekali. Dan Yesus tahu bahwa ketika dia masuk Yerusalem, dia bukan menjadi pahlawan sebagaimana yang diharapkan orang-orang Yahudi, tetapi pahlawan yang mengikuti kehendak Allah, menyelamatkan dengan cara Allah, yaitu melalui kematiannya. Namun Bapak Ibu Saudara, kita boleh melihat, kalau tadi saya katakan di depan, ketika kita akan mengalami sesuatu yang benar-benar tidak menyenangkan, misalnya tadi saya beri contoh operasi, itu bagi kita akan sangat sulit menghadapi kenyataan. Tetapi Yesus pada waktu itu dengan penuh keberanian, walaupun dia tahu akan mengalami siksaan, walaupun dia tahu akan mengalami kematian, tetapi dia hadapi kenyataan yang harus dia alami. Tidak mudah memang. Tetapi ketika Yesus menghadapinya bersama dengan Allah, maka dengan gagah berani dia masuk ke Yerusalem untuk menyelamatkan atau untuk menyelesaikan karya agung yang sempurna di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan ini kita mendapatkan pelajaran atau pengajaran yang berarti bahwa apapun yang ada di depan kita, baik itu menyenangkan, baik itu yang tidak menyenangkan, kita harus berani menghadapi kenyataan itu. Dan ketika kita menghadapi kenyataan itu bersama dengan Tuhan, tentu kita akan bisa melewatinya dengan baik. Kita akan bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Meski kenyataan yang tidak menyenangkan, tetapi ketika kita mau meneladani Yesus yang pada waktu itu tahu persis, dan pada akhirnya selesai, dan setelah selesai ada sebuah kehidupan yang diberikan Yesus kepada manusia. Kalau kita mau berani menghadapi kenyataan bersama dengan Tuhan, pasti kita akan bisa melewatinya. Dan pada akhirnya selesai, dan setelah selesai kita pasti akan mendapatkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Maka mari kita terus belajar meneladani apa yang dilalui oleh Yesus memasuki Yerusalem. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Yesus
Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Pengakuan iman rasuli. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa depan menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini ketika kami memasuki Minggu Palmarum, kami diingatkan bagaimana keberanian Yesus memasuki Yerusalem meski dia tahu persis kenyataan yang akan dialami adalah kenyataan yang sangat pahit. Demikian juga ya Tuhan, ketika hal itu terjadi dalam hidup kami, mampukan kami untuk terus melihat Tuhan dan menghadapi kenyataan itu dengan penuh keberanian, karena kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami, tetapi akan menolong kami hingga kami selesai melewati kenyataan-kenyataan yang tidak menyenangkan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, dan jikalau pada saat ini kami bersyafaat, kami hendak membawa kehidupan bangsa dan negara kami dalam masa pandemi ini, baik dari segi ekonomi, sosial, kesehatan, dan juga dalam segi lainnya. Kiranya Tuhan terus berkarya memakai pemimpin bangsa dan negara kami, demikian juga rakyat Indonesia untuk bersama-sama menghambat penyebaran COVID dan juga menghadapi realita terkait dengan bermacam segi yang saat ini kami alami tidak sebagaimana waktu-waktu sebelumnya. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk bijak, dan pada saat ini secara khusus kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, mampukan dalam menjalani kehidupan yang tidak mudah ini senantiasa bersama dengan Tuhan untuk melakukan karya-karya yang harus kami kerjakan. Demikian juga secara khusus kami berdoa setiap keluarga Jemaat Philadelphia yang terus harus berjuang menghadapi segala macam kehidupan. Tuhan memberkati dan menolong supaya melalui segala hal yang terjadi atas hidup dan kehidupan kami senantiasa dapat melewatinya bersama dengan Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami dalam proses pemulihan kesehatan, bagi Bapak Mariman, Bapak Nugroho Yulianto, Ibu, dan juga Bapak Suratijo, Bapak Mugiarto Hadi, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Painah Teguh, Ibu Francisca Sri Wahyuni, dan juga saudara-saudara kami lain yang terus melewati masa pemulihan. Kami percaya tangan kasih Tuhan senantiasa menjamah mereka sehingga dipulihkan di dalam nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pergumulan kami di tengah pekerjaan kami yang juga tidak semakin mudah untuk kami lewati.
Kiranya Tuhan menolong kami dan memampukan kami supaya kami terus bekerja dengan giat karena kami percaya bahwa dalam pekerjaan yang kami lakukan ketika hal itu untuk kemuliaan Tuhan kami lakukan pasti akan mendatangkan banyak hal. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami dalam ujian mereka. Kiranya Tuhan terus menolong mereka dan ketika anak-anak kami juga akan mencari tempat studi yang lebih tinggi lagi, Tuhan pun memberkati mereka dan menyiapkan mereka supaya mereka pada akhirnya nanti bisa bersama-sama untuk melaksanakan tugas panggilannya sebagai baik itu mahasiswa maupun siswa, supaya mereka pun juga bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan juga untuk orang tua. Orang tua yang harus menyiapkan dana untuk pembiayaan bagi anak-anak kami, berkat-Mu juga tercurah atas mereka. Inilah doa seruan kami kepadamu Tuhan. Ada begitu banyak pergumulan pribadi kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tetapi kami percaya dalam pergumulan yang kami lalui, Tuhan selalu ada bersama dengan kami, menguatkan, meneguhkan, dan terus membuka jalan bagi kami. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ungkapan kasih yang kita nyatakan dalam bentuk persembahan hidup merupakan cara kita mengucap syukur atas pekerjaan Tuhan yang telah dianugerahkan pada kita. Dasar persembahan diambil dari Ibrani 10 ayat yang ke-9 dan 10 yang demikian. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama, Ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Marilah kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 147 bait 1 dan 3. Di sini aku bawa.
Ajarkan kami mengingat yang kecil, berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita aturkan persembahan ini dalam doa. Tuhan Allah Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Bapa dengan mengucapkan puji syukur kami karena Bapa telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengadakan ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati kami semua dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk memperbarui hidup kami, memberi kekuatan dan pengharapan dalam hidup kami di tengah-tengah kondisi yang cukup memprihatinkan bagi semua dengan adanya wabah penyakit virus corona. Walaupun dalam situasi yang memprihatinkan, namun semua itu tidak menyurutkan niat dan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada kesempatan di pagi hari ini ya Tuhan masih memberikan kesempatan pada kami untuk mempersembahkan sebagian dari berkat-berkat Tuhan yang telah kami terima, sebagai ungkapan rasa syukur kami atas berkat-berkat Tuhan. Persembahan yang kami kumpulkan dalam bentuk uang ini, kiranya Tuhan sucikan dan Tuhan berkati, sehingga persembahan ini bermanfaat bagi kehidupan jemaat Tuhan dan bagi kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini. Mampukan setiap pribadi kami ya Tuhan untuk mempersembahkan tenaga pikiran kami untuk bisa ambil bagian dalam melayani sesama kami di mana kami berada, melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan kami. Dengan demikian nama Tuhan semakin dipermuliakan. Apabila ada kekhilafan, kekurangan, dan dosa-dosa kami di dalam kami mengaturkan persembahan ini, kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Penebus kami, doa ini kami naikkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Sebagaimana Yesus siap dan berani menghadapi kenyataan yang tidak cukup mudah untuk dilewati, tetapi bersama dengan Sang Bapa Dia melawan semua hal yang tidak dikehendaki oleh Bapa. Kita pun juga diminta untuk meneladani hal itu. Mari kita selalu minta pertolongan kepada Tuhan ketika kita harus menghadapi berbagai macam kenyataan yang tidak menyenangkan, karena ketika kita mau menghadapinya, kita akan dikuatkan. Kita akan bersama untuk menyanyikan Kidung Jemaat 436 bait 1 dan 3, Lawanlah Godaan. Kita nyanyikan dengan bangkit berdiri. Selalu berteduh
bila kau menang. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah di rumah kita masing-masing dengan sukacita. Lanjutkan hidupmu dan teruslah berkarya bagi Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian selama-lamanya.